Ya, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Eugenio Darin dengan NIM 2208561123 dari kelas D. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang protokol XMPP atau Extensible Messaging and Presence Protocol. Nah, apa itu XMPP? XMPP itu adalah singkatan dari Extensible Messaging dan Presence Protocol dalam istilah yang lebih sederhana. Nah, XMPP ini merupakan sebuah standar pemesanan terdesentralisasi yang mirip dengan email. Siapapun dapat membuat akun XMPP di satu server dan mengobrol dengan seseorang yang terdaftar di server lain. Seperti email, tidak ada perusahaan yang memiliki akses atau kontrol atas data tersebut. Sebagai pemiliknya, Anda dapat memiliki penyedia XMPP yang berbeda dan sejenisnya. Nah, tentang XMPP ini, mengapa orang mengenalnya terkadang sebagai Jabber? Hal ini dikarenakan XMPP itu merupakan produk Jabber pada tahun 1999 ini. XMPP ini dikembangkan oleh komunitas open source Jabber untuk mendukung protokol pesan terbuka, aman, bebas spam, dan juga terdesentralisasi. Akan tetapi, pada tahun 2044, Jabber ini diubah menjadi XMPP Standard Foundation untuk menjadi standarnya. Kegunaan XMPP ini sehingga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dengan mengirim pesan instan di internet tanpa mempedulikan sistem operasi apa yang mereka gunakan, baik itu Android atau Windows atau sejenisnya. Itu dapat dikomunikasikan satu sama lain. Selanjutnya merupakan layer XMPP. Nah, untuk layer XMPP ini kan terdapat pada OSI layer dan juga TCP/IP model, dan ini berada di application layernya, di mana XMPP itu ditumpukan di atas bus yang ditumpukan di atas HTTP, dan HTTP ini akan ditumpukan di atas TCP, IP, dan juga Ethernet dalam urutan seperti yang sudah ditulis dari 1 sampai 6. XMPP ini akan ditumpukan di atas mereka, dan sehingga XMPP ini juga berada pada application layer untuk memberikan messaging terhadap satu sama lain. XMPP ini memberikan akses kepada real-time messaging atau messaging yang dapat dilakukan secara waktunya langsung lewat internet atau TCP/IP model. Selanjutnya merupakan cara kerjanya XMPP. Jadi XMPP ini bekerja dengan mengirimkan data-data XML yang lebih kecil dari satu klien ke server yang lalu akan dikirimkan ke klien yang ditujukan. Jadi XMPP ini bukan bekerja dengan mengirimkan data dari satu klien langsung ke klien lainnya. Dikarenakan itu, XMPP dapat juga menyimpan data yang sebelumnya telah terkirim. Nah, ini dapat terlihat pada contoh-contoh aplikasi yang memakai XMPP, seperti salah satunya yang mungkin sudah dikenal dari beberapa orang merupakan WhatsApp, di mana data-data chat yang telah ada itu akan tetap disimpan. Selanjutnya merupakan kelebihan XMPP. Kelebihan XMPP ini ada beberapa poin. Yang paling pertama adalah XMPP itu bersifat open, di mana XMPP ini merupakan sebuah protokol yang gratis dan juga mudah dimengerti. Lalu XMPP ini juga bersifat standar, di mana Internet Engineering Tech Source ini telah memformalkan XMPP sebagai instant messaging yang telah disetujui dan juga teknologi kehadiran dengan nama XMPP. Lalu XMPP ini juga telah terbukti, di mana banyak aplikasi memakai XMPP, seperti yang tadi telah dibilang, salah satunya contohnya adalah WhatsApp dan sejenisnya. Selain itu juga dipakai untuk instant messaging
seperti untuk Google Talk dan juga XMPP deployment yang dilakukan pada skala dunia. Selain itu XMPP juga decentralized, di mana artinya adalah arsitektur jaringan XMPP ini mirip email, di mana siapapun itu dapat menjalankan server XMPP mereka sendiri dan tidak ada master server yang bersifat pusatnya. Selanjutnya adalah secure, di mana keamanan XMPP ini dapat diisolasi, dikarenakan itu dapat diisolasi dari internet publik yang dapat mengakses datanya. Dan juga memiliki autentikasi aman SSL dan enkripsi TLS telah dibangun ke dalam spesifikasi XMPP intinya. Lalu extensible, di mana XMPP ini memiliki fungsionalitas custom yang dapat dibangun di atas XMPP dikarenakan memakai XML sebagai dasarnya. Selain itu XMPP itu juga bersifat fleksibel, di mana XMPP ini untuk program di atas IM memiliki network management, content syndication, collaboration tool, dan lain-lainnya. Selain itu, XMPP juga bersifat diverse, di mana beberapa company telah memakai XMPP. Selanjutnya merupakan kekurangan dari XMPP. Jadi kekurangan dari XMPP ini sebenarnya ada beberapa, seperti contohnya tidak mendukung quality of service pada itunya, di mana pengiriman itu terjamin pesan harus dibangun di atas lapisan XMPP. Nah, tetapi untuk kekurangan yang lebih terlihatnya itu yaitu satu, XMPP ini berbasis teks bukan biner, sehingga untuk melakukan yang diinginkan akan memakai jaringan yang lebih besar dikarenakan yang dikirimkan ini bukan data yang bersifat biner. Selain itu, dikarenakan itu juga XMPP ini tidak bersifat efisien. Dikarenakan itu, XMPP yang dikodekan sebagai XML dokumen yang panjang tunggal, datanya itu harus pertama menjadi base 64 encode sebelum dapat ditransmisikan di dalam aplikasi. Jadinya dikarenakan itu terkadang lebih efisien untuk menggunakan program lain atau out of band. Selain itu untuk terakhir ini hingga Juni 2015 terakhir itu XMPP ini memiliki kekurangan end-to-end dukungan enkripsi asli. Ya, segitu saja. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat tinggal.